Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang contoh kurikulum operasional jenjang sekolah dasar atau jenjang SD pada kurikulum Merdeka atau pada kurikulum prototipe atau disebut juga kadang kurikulum sekolah penggerak. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, serta lampiran. Seperti halnya pada dokumen-dokumen kurikulum sebelumnya, dokumen kurikulum operasional pada kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe ini juga dilengkapi dengan yang namanya cover. Ya. Pada cover itu di situ berisi informasi tentang kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah mana, kemudian ada logo sekolah, kemudian nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, dan alamat lengkap sekolah. Setelah itu dilengkapi pula dengan lembar pengesahan, yang pengesahannya di situ oleh kepala sekolah, kemudian disetujui ke komite sekolah, kan diketahui juga oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangannya. Kemudian juga ada lembar validasi dan pengesahan dari pengawas sekolahnya. Terus ada kata pengantar, dan berikutnya ada daftar isinya. Ini bagian-bagian awal dari dokumen yang merupakan bagian dari pelengkap dokumen kurikulum operasional di sekolah Bapak dan Ibu yang dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Komponen pertama dari kurikulum Merdeka contoh jenjang SD sama halnya dengan pada jenjang SMP dan SMA, ini dimulai dengan informasi tentang karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik satuan pendidikan ini merupakan hasil dari analisis konteks, kemudian dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, komponen karakteristik ini diletakkan pada bab pertama. Dan untuk yang contoh kurikulum operasional pada jenjang sekolah dasar ini, karakteristik satuan pendidikan disimpan atau diletakkan pada bab 1 pendahuluan. Dan di bab satunya ini pada contoh di sekolah dasar ini dilengkapi dengan landasan bagian B-nya dilengkapi dengan landasan pengembangan kurikulum. Komponen yang kedua pada kurikulum sekolah Merdeka itu yaitu tentang visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, pada contoh dokumen kurikulum Merdeka pada jenjang SD ini, visi, misi, dan tujuan pendidikan ini disajikan pada bab kedua. Nah, yang disajikan pada bagian visi adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Selain ini, visi juga berisi tentang nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, setelah menginformasikan atau menjanjikan tentang visi satuan pendidikannya, kemudian disajikan berikutnya tentang misi dari satuan pendidikan. Nah, misi satuan pendidikan ini berisi misinya ini menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian misinya ini juga berisi nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nah, setelah menyajikan tentang misi, disajikan pula
pada bagian visi misi dan tujuan satuan pendidikan ini adalah tujuan satuan pendidikannya. Tujuan satuan pendidikan diantaranya di situ berisi tentang tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian tujuan juga menggambarkan tahapan-tahapan atau milestone penting dan selaras dengan misi. Kemudian berisi juga tentang strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian berisi pula tentang kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada bagian tujuan ini juga berisi informasi tentang tujuan jangka pendeknya atau informasi tujuan yang mau dicapai dalam 1 tahun. Kemudian disajikan juga di situ tujuan jangka menengahnya. Selain itu juga disajikan tujuan jangka panjangnya. Selain menyajikan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, juga pada contoh dokumen kurikulum pada jenjang sekolah dasar ini juga disajikan informasi tentang kompetensi karakteristik kekhasan lulusan. Nah, termasuk di dalamnya adalah informasi kompetensi lulusan yang ingin dicapai oleh sekolah dasar yang bersangkutan dan kriteria untuk kelulusan peserta dasar yang bersangkutan gitu. Komponen yang ketiga dari kurikulum Merdeka yaitu tentang pengorganisasian pembelajaran. Komponen yang keempatnya tentang rencana pembelajaran. Dan komponen yang kelimanya tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pada contoh-contoh dokumen yang lain pada kurikulum sekolah Merdeka ini, pengorganisasian pembelajaran itu dibuat menjadi bab tersendiri dan disajikan pada bab 3. Kemudian rencana pembelajaran juga disajikan pada bab tersendiri, yaitu disajikan pada bab keempat, dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional juga disajikan pada bab sendiri menjadi bab yang kelima. Tapi pada contoh kurikulum pada contoh kurikulum Merdeka, contoh pada jenjang pendidikan dasar yang disajikan saat ini adalah tentang pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini disajikan dalam bab yang sama, yaitu disajikan pada bab 3, yaitu tentang pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran, yang di dalamnya juga memuat tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pengorganisasian pembelajarannya pada bab 3 ini disajikan pada bagian A, kemudian rencana pembelajaran disajikan pada bagian B, kemudian bagian C-nya tidak langsung pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, tapi pada contoh ini disajikan tentang asesmen. Baru pada bagian keempatnya disajikan tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, pada bagian pengorganisasian pembelajaran, informasi yang disajikan adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Pengaturannya misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Nah, pada bagian A tentang pengorganisasian pembelajaran ini biasanya disajikan tentang kegiatan intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada contoh kurikulum Merdeka, contoh pada jenjang dasar yang disajikan ini, pengorganisasian pembelajaran diantaranya pada bagian yang ini diinformasikan pada nomor satunya, yaitu tentang alur rancangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baru berikutnya bagian keduanya diinformasikan tentang kegiatan intrakurikuler.
Kegiatan intrakurikuler ini yaitu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, misalnya muatan lokal. Pada contoh yang ini disajikan pada bagian intrakurikuler ini, bagian kedua ini adalah informasi tentang mata pelajaran umum, kemudian berisi juga informasi tentang mata pelajaran bahasa daerah pada bagian B-nya. Pada bagian 1A-nya itu tentang informasi mata pelajaran umum, pada bagian 2B-nya ini berisi tentang mata pelajaran bahasa daerah. Nah, selain itu pada pengorganisasian ini juga diinformasikan tentang pada pengorganisasian pembelajaran ini diinformasikan juga tentang pengembangan diri, mulai dari kegiatan-kegiatan identifikasi, kemudian pemetaan, pelaksanaan, analisis, pelaporan, dan selanjutnya. Kemudian tentang tadi pilihan pengembangan dirinya. Kemudian pada bagian informasi juga kemudian dilengkapi atau ada informasi tentang program inklusif yang dilaksanakan di sekolah. Ini disajikan pada bagian pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya juga pada bagian ini juga diinformasikan tentang penguatan profil pelajar Pancasilanya. Seperti apa penguatan profil pelajar Pancasilanya, termasuk di situ misalnya digambarkan pada gambar 3 ini tentang karakteristik pembelajaran berbasis proyeknya. Nah, selain itu juga di situ diinformasikan tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis proyeknya. Kemudian hal berikutnya yang disajikan pada bagian A tentang pengorganisasian pembelajaran juga ini diinformasikan tentang ekstrakurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler, termasuk penyajian matrik kegiatan ekstrakurikulernya. Pada contoh dokumen kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar ini, matrik kegiatan ekstrakurikulernya itu berisi tentang jenis kegiatan, kemudian indikator keberhasilan dan implementasi profil pelajar Pancasilanya, kemudian sasaran dari kegiatan ekskulnya. Dan pada contoh ini kegiatan ekskulnya ada kegiatan study club, kemudian ada kegiatan olahraga, ada kegiatan seni budaya, kemudian ada kegiatan keorganisasian. Nah, kemudian di bagian pengorganisasian pembelajaran ini juga diinformasikan tentang aktualisasi budaya sekolah. Nah, pada aktualisasi budaya sekolah ini juga disajikan informasi tentang kegiatan harian, kemudian kegiatan mingguan, kemudian kegiatan bulanannya. Nah, selain itu juga disajikan kegiatan tahunan, informasi kegiatan insidental, dan kegiatan life skill. Nah, pada pengorganisasian pembelajaran ini juga diinformasi tentang pengaturan beban belajarnya. Di situ ada informasi tentang pengaturan beban belajar ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi tentang mata pelajaran, banyak jumlah pelajaran per minggu, kemudian kegiatan reguler per minggu, proyek profil pelajar Pancasila, dan total jam pembelajaran yang disajikan per tahunnya seperti apa. Nah, selain ada informasi tentang pengaturan beban belajar, pada pengorganisasian pembelajaran ini juga disajikan informasi tentang kalender pendidikannya, mulai dari pengembangan kalender pendidikannya seperti apa, sampai dengan matrik yang berisi tentang pada kalender pendidikan ini tentang kegiatannya, kemudian alokasi waktu dan keterangan. Kemudian ditambahkan dengan di situ informasi tentang kegiatan per bulannya apa saja, mulai dari bulan Juli, Agustus, informasi kegiatannya seperti apa saja, sampai dengan bulan September, Oktober, November, kegiatannya seperti apa saja. Kemudian bulan Desember, Januari,
bulan Desember 2021, kemudian Januari 2022, Februari 2022, sampai dengan kegiatan di bulan Maret 2022, April 2022, dan bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni di tahun 2022. Selesai menginformasikan pada dokumen kurikulum Merdeka tentang pengorganisasian pembelajaran, bagian berikutnya adalah menyajikan informasi tentang komponen rencana pembelajaran. Nah, komponen rencana pembelajaran yang sama-sama disajikan dalam bab 3 ini disajikan pada bagian B, yaitu tentang rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini berisi atau terdiri dari rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan, seperti alur pembelajaran atau unit mapping lengkap dengan gambaran besar asesmen dan sumber belajar yang mencakup kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta program prioritas satuan pendidikan. Selain itu, rencana pembelajaran juga berisi tentang informasi rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar atau MA, atau rencana kegiatan lainnya. Untuk dokumentasi rencana pembelajaran ini, satuan pendidikan cukup melampirkan beberapa contoh modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Nah, pada contoh dokumen kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar yang disajikan ini rencana pembelajaran ini gambaran besarnya disajikan pada bagian B. Nah, pada contoh ini juga diinformasikan tentang bagian C-nya, yaitu tentang asesmen capaian pembelajaran. Nah, kemudian komponen yang kelimanya tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Karena pada contoh ini disajikan sama-sama pada bab ketiga, maka disajikan oleh sekolah di sini pada bagian bab ketiga pada bagian D, yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, komponen pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini berisi tentang kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaannya ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi 3 komponen. Bila pada contoh dokumen yang lain mungkin 3 komponen ini disajikan menjadi bab-bab yang terpisah. Misalnya tadi komponen pengorganisasian pembelajarannya disajikan menjadi bab 3, kemudian rencana pembelajaran disajikan menjadi bab 4, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional disajikan menjadi bab 5. Pada contoh dokumen kurikulum Merdeka yang disajikan untuk jenjang SD pada saat ini disajikan menjadi dalam satu bab, yaitu bab 3. Kemudian penyajian per komponennya disajikan pada bagian-bagian yang berbeda. Pada contoh ini disajikan pengorganisasian pembelajaran itu disajikan pada bagian A, kemudian rencana pembelajaran disajikan pada bagian B, dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional disajikan pada bagian D. Pada contoh dokumen yang disajikan ini, bab keempatnya berisi tentang penutup. Dalam penutup ini ditegaskan bahwa kurikulum operasional kurikulum Merdeka ini disusun sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, gitu. Dan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini juga sebagai panduan ketercapaian pembelajaran bagi peserta didik dan upaya guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Komponen berikutnya yang disajikan dalam dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka ini yaitu
komponen lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bahan informasi dari dokumen kurikulum yang digunakan. Nah, lampiran ini misalnya di situ disajikan lampiran tentang hasil analisis konteks, pengaturan jumlah dan jam pembelajaran, pengembangan diri, jenis ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, program pendukung, penilaian, landasan hukum, contoh alur tujuan pembelajaran, contoh modul. Nah, ini juga bagian yang disajikan pada bagian lampiran ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi contoh kurikulum operasional pada kurikulum mereka jenjang sekolah dasar atau jenjang SD. Contoh yang disajikan ini mungkin bisa variasinya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Semoga contoh yang diinformasikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan terutama bisa memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk menyusun dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan ketika Bapak dan Ibu memilih menggunakan kurikulum Merdeka atau sebelumnya disebut kurikulum prototype atau juga sebelumnya disebut sebagai kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Sekali lagi semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.